Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kerjasama ekonomi internasional. Ini untuk mata pelajaran ekonomi di SMA kelas 11. Video ini dibuat di tahun 2025. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, apa aja sih yang akan kita bahas di video ini? Pertama, kita akan belajar mengenai pengertian kerjasama ekonomi internasional, kemudian manfaatnya, lalu bentuk-bentuk, dan yang terakhir adalah lembaga-lembaga ekonomi internasional. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian, kalian tahu nggak nih, ini ada logo apa? Ataupun ini logo apa? Kedua logo ini akan kita bahas di bagian keempat, yaitu adalah lembaga-lembaga ekonomi internasional. Buat yang belum tahu, yang atas ini adalah logo ASEAN dan yang bawah itu APEC. Nah, apakah sebenarnya ekonomi internasional itu penting? Jika kita melihat ke berita, banyak sekali berita yang memberitakan mengenai ekonomi internasional. Yang mana mengartikan bahwa ekonomi internasional adalah hal yang krusial yang perlu dilakukan oleh satu negara terhadap negara-negara lainnya. Di sini ada berita yaitu Indonesia dan Chili perluas kerjasama dagang dan investasi. Kemudian ada Bank Indonesia dan Kementerian Luar Negeri RI perkuat kerjasama diplomasi ekonomi internasional. Kemudian perkuat kerjasama perdagangan internasional, Menteri Keuangan hadiri Indo-Pacific Economic Framework. Yang mana dengan banyaknya berita, dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh negara kita, maka ekonomi internasional itu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu adalah pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional. Jadi kita masuk dulu ya ke kerjasama internasional sebelum kita masuk ke kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama internasional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Sebenarnya dari namanya aja tuh udah jelas ya, kerjasama internasional. Berarti kerjasama yang dilakukan di internasional, yaitu di luar nasional, oleh satu negara ataupun ke beberapa negara yang lainnya sekaligus. Lalu kalau kerjasama ekonomi internasional apa ya? Nah, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Jadi harus yang saling menguntungkan ya, jangan ada kerjasama ekonomi internasional yang hanya menguntungkan satu negara doang, sedangkan negara-negara lainnya dirugikan. Nah itu janganlah kerjasama itu dilakukan. Nah, jadi kerjasama ekonomi internasional itu suatu negara bertujuan dan satu negara itu mengharapkan sebuah keuntungan. Jadi misalnya Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, otomatis Indonesia dan Malaysia keduanya mengharapkan sebuah keuntungan. Ketika ada satu belah pihak yang tidak mendapat keuntungan, ya kerjasama tersebut ya tidak perlu dilakukan gitu. Lalu kalau ditanya Indonesia itu menggunakan apa di dalam sistem kerjasama ekonomi internasional, Indonesia itu menggunakan politik bebas aktif. Apa itu maksudnya politik bebas aktif? Nah, jadi yang pertama, politik bebas aktif. Yang pertama bebas, dapat mengadakan hubungan dengan negara manapun tanpa paksaan dan ikatan. Lalu aktif, turut serta sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban. Jadi kita Indonesia itu boleh bekerja sama dengan siapapun, lalu tidak ada paksaan dan ikatan. Jadi ketika kita melakukan kerjasama, kita nggak boleh dipaksakan oleh negara lain harus bekerja sama dengan Indonesia, ataupun Indonesia harus memberikan timbal balik yang titik tertentu oleh negara lain ketika melakukan kerjasama. Lalu kalau aktif, ya kita aktif sebagai negara yang terus serta mendukung penjagaan perdamaian dan ketertiban. Lalu
kita bahas bagian selanjutnya, yaitu eh, setidaknya ada 3 hal yang mencakup ekonomi internasional, yaitu perdagangan internasional, kemudian pertukaran sarana, lalu ada hubungan utang piutang. Nah, untuk perdagangan internasional itu eh, di dalamnya ada pertukaran barang konsumsi, bahan baku, jasa, tenaga ahli, kemudian konsultan. Untuk pertukaran sarana itu adalah ada tenaga kerja, mesin, peralatan, teknologi, dan modal. Lalu untuk hubungan utang piutang adalah terjadi karena transaksi kedua hal di samping. Jadi suatu negara itu bisa melakukan transaksinya melalui utang piutang untuk memenuhinya tanpa bayar secara tunai ataupun secara kontan. Nah, lalu apa sih sebenarnya manfaat dari kerjasama ekonomi internasional? Kita masuk ke slide selanjutnya. Manfaatnya, Indonesia adalah negara berkembang. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi, Indonesia membutuhkan bantuan negara lain. Dan sebenarnya negara-negara maju tuh juga tetap membutuhkan eh, negara-negara lainnya untuk bisa bertahan gitu. Walaupun itu negara maju. Nah, ini ada 8, setidaknya 8 manfaat kerjasama ekonomi internasional. Tapi selain itu sebenarnya juga lebih dari 8. Sangat banyak manfaatnya. Yang pertama adalah kemajuan ekonomi. Kenapa negara bisa maju perekonomiannya ketika menjalankan kerjasama ekonomi internasional? Karena begini, semakin tinggi kita melakukan ekspor misalnya, ekspor impor, maka semakin tinggi devisa negara yang kita dapatkan. Itu ketika kita melakukan ekspor. Lalu yang kedua, kualitas sumber daya manusia meningkat. Kenapa bisa meningkat? Nah, jadi misalnya Indonesia mengimpor mesin dari Cina, otomatis orang Indonesia yang kedatangan mesinnya itu akan belajar memahami untuk menggunakan mesin tersebut. Maka kemampuan sumber daya manusia Indonesia itu akan meningkat. Lalu yang ketiga, meningkatkan produksi dan menekankan harga pokok per unit produksi. Nah, untuk nomor 3 ini bisa disebut dengan economies of scale. Maksudnya apa? Nah, ketika kita produksi, itu kan ada yang namanya variable cost dan fixed cost. Variable cost itu tergantung dari berapa unit yang kita produksi. Lalu untuk fixed cost itu adalah cost atau pengeluaran fix. Tidak memikirkan berapapun unit yang kita produksi. Misal begini, kita membayar fixed cost sebesar 10.000. Yang mana di 10.000 itu ketika kita hanya memproduksi 1 unit, maka fixed cost-nya akan 10.000. Tapi ketika kita dengan menggunakan fixed cost 10.000, kita menghasilkan 10 unit, maka 10.000 dibagi dengan 10 yaitu 1.000. Maka ketika kita hanya menghasilkan satu, fixed cost-nya 10.000, tapi ketika kita menghasilkan 10 unit, maka fixed cost-nya akan menjadi 1.000. Maka harga pokoknya itu akan turun. Lalu ada membuka lapangan pekerjaan baru, ini jelas tentunya. Lalu ada dengan membuka lapangan pekerjaan baru maka pengangguran menurun. Lalu ke nomor 6, mendapatkan barang-barang yang tidak mampu diproduksi sendiri. Yang mungkin ataupun negara kita mampu tapi dengan cost-nya itu mahal. Jadi akan lebih efektif ketika kita mengimpor dari negara lain. Lalu ketimpangan antar negara itu menurun. Lalu yang ke-8, terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Nah, kita kan hidup di bumi yang sumber daya alamnya lah itu kan tidak merata. Contohnya, di Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, sedangkan di Singapura dia tidak punya sumber daya alam yang kaya. Sedangkan Singapura tuh juga membutuhkan sumber daya alam, tapi mereka nggak punya, jadinya mereka beli dari negara-negara tetangga yang memiliki sumber daya alam tersebut. Nah, lalu di Indonesia mungkin tidak memiliki sumber daya yang tidak dimiliki
sumber daya yang dimiliki oleh Singapura, tapi kita tidak punya, maka kita melakukan transaksi tersebut. Ya otomatis kebutuhan-kebutuhan itu tuh akan terpenuhi karena kita sudah membelinya dari negara-negara lain. Nah, eee, mungkin untuk video hari ini segitu dulu. Kita sudah belajar mengenai pengertiannya, lalu kita juga sudah belajar mengenai manfaatnya. Lalu untuk bagian selanjutnya kita akan belajar di video lain-lainnya, video selanjutnya. Nah, jika ada pertanyaan ataupun kebingungan, bisa langsung komen di bawah aja. Kita bisa diskusi dan kita bisa belajar bareng-bareng. Terima kasih semuanya.